Halo semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai FIFO atau FGFS atau juga first in first out atau first come first serve. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang penjadwalan atau QE. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisinya. Oke, pertama-tama kita pahami apa itu penjadwalan proses. Nah, penjadwalan proses itu sebuah kumpulan kebijakan dan mekanisme di dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja komputer yang dilakukan sistem komputer gitu. Tugas utama dari penjadwalan ini antara lain yaitu memutuskan proses mana yang sedang berjalan dan kapan serta berapa lama proses tersebut akan berjalan. Oke, setelah itu ada kriteria optimasi kinerja penjadwalan. Jadi untuk mengukur kualitas suatu algoritma penjadwalan atau QE, kita menggunakan 6 kriteria optimasi, antara lain yaitu yang pertama, adil, fairness, atau proses yang diperlukan itu sama. Yang kedua itu efisiensi, yaitu dihitung berdasarkan dengan waktu sibuk proses. Setelah itu response time, baik untuk sistem interaktif maupun sistem waktu nyata. Setelah itu yang keempat, turnaround time atau TRT, itu adalah total waktu dari saat program masuk sistem hingga selesai. Setelah itu yang kelima itu throughput atau jumlah kerja atau proses yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu. Salah. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya yaitu algoritma penjadwalan FIFO atau FGFS. Nah, algoritma ini bersifat non-preemptive, yang berarti pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses yang sedang berjalan berhenti atau selesai, atau juga bisa diblok. Nah, di sini semua proses dianggap memiliki priority atau prioritas yang sama, di mana proses yang datang pertama akan dilayani dan dikerjakan sampai tuntas. Oke, lanjut. Jadi
Setelah mengenal algoritma FIFO, kita akan menganalisis apa itu tentang penjadwalan FIFO atau kinerja FIFO. Oke, sebentar. Oke, jadi kita kali ini akan membahas tentang analisis kinerja dari FIFO atau FJFS. Nah, bagaimana sih dari segi efisiensi? Algoritma ini sangat bagus karena minim overhead atau penggunaan yang berlebihan, tapi dari sisi keadilan ini bisa dibilang adil secara urutan, tapi tidak adil bagi proses pendek yang harus menunggu proses lama di depannya. Jadi hal ini mengakibatkan response time-nya tidak memuaskan atau terlalu tidak efisien, dan turnaround time tidak memuaskan juga. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh kelebihan dan kekurangan dan contoh nyata. Jadi algoritma ini sangat baik untuk sistem batch yang jarang berinteraksi dengan pengguna, namun tidak berguna untuk sistem interaktif atau waktu nyata. Contoh di kehidupan nyata yang paling mudah kita temui antara lain seperti antrian di bank, antrian pengisian bensin, atau urutan dokumen pada antrian pencetakan atau printing melalui jaringan. Nah, dari studi kasus yang pertama, itu waktu kedatangannya sama. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Jika ada 5 proses P1 hingga P5, yang semuanya datang di waktu yang sama atau 0, kita akan mendapatkan rata-rata waktu tunggu sebesar 8 ms, sedangkan rata-rata waktu penyelesaian atau TRT-nya adalah 12 ms. Ini adalah skenario yang paling sederhana dalam FIFO. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi yang ini adalah studi kasus kedua, atau waktu kedatangannya berbeda-beda. Jadi jika waktu kedatangan atau prosesnya itu berbeda-beda, perhitungannya juga berbeda. Waktu tunggu setiap proses harus dikurangi dengan waktu kedatangannya. Jadi di dalam contoh ini, dengan
waktu kedatangan yang bervariasi tidak mendapatkan rata-rata waktu tunggu yang lebih kecil, yaitu 6 ms dengan rata-rata TAT 10 ms sebesar 10 ms. Oh, sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi untuk yang selanjutnya itu ada sebuah contoh atau masalah utama convey effect. Salah satu kelemahan besar algoritma ini munculnya convey effect. Ini adalah situasi di mana proses-proses pendek harus menunggu sangat lama karena ada satu proses yang sangat lama. Yang sedang dieksekusi oleh programnya itu. Yang hal ini yang membuat penggunaan CPU menjadi tidak maksimal bagi proses-proses yang kecil tersebut. Oke, lanjut. Oke. Untuk slide selanjutnya itu ada sebuah contoh lagi ya, seperti yang pertama tadi. Dan untuk bagian kesimpulannya ini, kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari materi ini itu adalah algoritma dari Vivo atau FJFS, maaf salah, itu merupakan algoritma yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Efisiensinya itu sangat bergantung dari variasi waktu eksekusi dari setiap proses yang dijalankan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.